Tuhan, Shalom. Ya, puji Tuhan, selamat berjumpa kembali malam hari ini. Shalom, semua sehat-sehat dan luar biasa. Ya, kita malam hari ini akan melanjutkan materi pelajaran kita masih tentang penyembuhan memori, ya. Nah, tentang penyembuhan memori. Kita sudah bahas 2 part kemarin, ya. Bagaimana tentang penyembuhan memori tersebut. Nah, Bapak Saudara, sekarang kita masuk bagian itu ya. Buka slide-nya dulu. Ya, oke. Penyembuhan memori. Nah, yang pertama kemarin sudah kita bahas ya, bahwa dalam pemecahan kasus-kasus ternyata ada ya hal-hal yang sering terjadi dalam kehidupan kita ini tentang adanya janji di dalam hati. Nah, itu yang sering kadang-kadang tak pernah disadari. Kenapa? Karena tidak ada orang yang mendengar, Anda hanya bergumam saja ya, atau Anda mendesah, gitu ya. Lalu ada di balik kata gitu itu ada sesuatu. Atau Anda sedang bernasar atau Anda sedang menginginkan sesuatu, tapi tidak Anda utarakan, tidak Anda sampaikan kepada orang-orang di sekitar Anda, hanya Anda ucapkan di dalam hati. Tapi semua itu bisa terekam ya. Karena apa? Memori Anda ini juga sesuatu yang ada di dalam seperti halnya hati tersebut. Walaupun orang lain tak pernah mengerti apa yang pernah Anda pikirkan atau bayangkan, tapi itu semuanya ngendap di dalam memori manusia itu. Nah, itu nanti dampaknya ada. Kemarin sudah kita bahas ya, kalau ada orang nih dalam hatinya, aku nggak pengen punya anak dulu. Nah, walaupun suaminya pengen punya anak, dia tetap nggak punya anak. Ada seperti itu ya. Nah, dalam kasus konseling, saya kadang-kadang memecahkan masalahnya dengan saya interogasi, saya interview mereka. Nah, dalam konseling saya tanya mereka, apakah kalian memang berencana nggak punya anak? Biasanya yang pihak yang memendam dalam hatinya tadi itu nggak mengaku, cuman terus nanti yang jawab misalnya yang pengen punya anak, "Oh enggak Pak, saya pengen kok punya anak." Ya. Nah, dari situ saya mulai intens, mulai lebih dalam lagi untuk mengorek lebih dalam. Coba nih ya, mungkin nggak diucapkan atau bukan sebuah kesepakatan. Mungkin nih gitu ya, ada nih karena mungkin belum siap ya waktu itu. Mungkin sekarang sudah siap, tapi waktu itu ada janji di dalam hatinya. Aku tak mau punya anak dulu, gitu. Nah, pernah nggak punya keinginan atau membayangkan seperti itu walaupun nggak diucapkan kepada suaminya atau kepada istrinya? Mereka bilang, istrinya baru bilang, "Ya pernah Pak." "Lah kamu bayangin apa?" Mulai nih panas antara suami dan istri. Stop stop, nggak usah saling menyalahkan. Nah, segala sesuatu sudah terbuka di sini dan kita bisa klarifikasi ya. Kita bisa selesaikan bersama dan nanti setelah kita akui di hadapan Tuhan dan kita bereskan, lalu kita minta berkatnya dari Tuhan sehingga Tuhan akan membuat Anda beranak lagi nanti. Ya. Nah, saudara, ada juga saudara yang membayangkan karena melihat ada anak laki-laki yang bandel gitu ya. Lalu dia dalam hati bilang, ih nanti kalau aku punya anak, kalau aku nikah punya anak, aku nggak mau punya anak laki-laki. Betul setelah dia menikah, ternyata anaknya perempuan semuanya. Sampai mertuanya bilang ini, itu dari koko kamu perempuan, dari cicik kamu perempuan, sekarang kamu perempuan juga nih anaknya semuanya. Wah kapan nih ya,
kami orang tua ini dikasih anak laki-laki. Ya saudara, dan itu kayak dapat satu tantangan. Wah terus berjuang, ku berjuang sampai akhirnya, waduh saudara itu gawang bobol berkali-kali sampai anaknya selusin lebih ya. Tapi perempuan semua. Nah kalau ada anak banyak gitu ya, lalu perempuan semua atau laki semua Anda tanya, ini pasti ada yang ngejar target. Gitu. Dan nanti di stop kalau ada baby yang jenis kelaminnya berbeda. Misalnya seperti itu ya. Nah, itu kadang-kadang ada juga karena ada perasaan benci dengan anak-anak yang bandel gitu, yang kalau dia mungkin laki atau perempuan gitu ya. Nah, bisa seperti itu ya. Itu terjadi, mempengaruhi. Kenapa? Karena sudah ada modal, ada rekaman di dalam benaknya seperti itu. Nah, Bapak Saudara, janji di dalam hati itu seperti orang menulis di papan. Itu bisa dihapus. Nah, itu yang kadang-kadang saya lakukan. Nah, malam hari ini kita akan membahas tentang penghapusan memori tersebut, bukan? Nah, Bapak Saudara, walaupun hal-hal yang kelihatannya sepele, jangan diabaikan. Karena hal tersebut itulah yang sering mengganggu dan terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Kalau pernah terjadi, Anda langsung minta maaf, minta ampun kepada Tuhan, ya. Lalu nanti Tuhan akan membereskannya. Ya, dengan apa? Menghapus semua hal-hal tersebut dari dalam hati Anda. Amin. Nah, Saudara, hari ini ya kita lanjut ya dalam pemecahan masalah. Kadang-kadang dibutuhkan supaya kita bisa mengampuni. Nah, masalah pengampunan ini hal yang mudah diucapkan, tapi sulit untuk dikerjakan atau dilakukan. Kenapa, saudara? Pengampunan ini susah sekali untuk dilakukan, karena menyangkut banyak aspek, ya, tentang masalah harga diri, ya, reputasi dan sebagainya, ya. Pokoknya tentang mengampuni ini walaupun kelihatannya indah dan elok, gampang mengucapkannya, tapi sulit untuk melakukannya. Nah, ini hubungannya dengan hati sebenarnya. Ya, hati orang yang rendah hatinya, dia gampang luluh dan gampang untuk mengampuni sesamanya. Nah, kalau nggak bisa, itu pasti ada faktor masalah. Karena dia sering dilukai, ya, lalu banyak peristiwa-peristiwa yang melukai itu terekam di dalam memorinya. Nah itu yang membuat dia mempertimbangkan sesuatu. Dia punya modal, dia punya contoh, dia punya sesuatu pattern gitu ya, satu apa namanya, satu gambaran-gambaran yang banyak sekali yang terlukis di dalam memorinya itu. Sehingga punya alasan, kenapa nggak bisa mengampuni begini. Kok enak gitu ya. Nah, belum tahu rasanya. Gua itu pernah diginiin, pernah ini, pernah ini, pernah ini, pernah ini. Lah yang pernah itu tersimpan semuanya di dalam memori itu. Nah, mungkin dengan contoh-contoh yang saya berikan seperti ini, mungkin ada di Bapak Ibu Saudara. Ya, saya harap malam hari ini mulai bereskan ya. Buang aja, menyimpan peristiwa-peristiwa yang melukai, yang menyakitkan, itu tak ada guna. Ya, nanti kalau dituntut untuk memaafkan, untuk mengampuni, tak bisa. Kenapa? Dia punya banyak file di sini, ya. Alasannya kenapa kamu nggak bisa mengampuni. Saya ambil satu persatu. Nah, nanti orang-orang akan toleransi. Ya, maklumlah. Memang kamu pernah diginiin, pernah mengalami ini dan itu, betul nggak itu? Nah, yang ini gampang mengampuni karena nggak pernah mengalami seperti itu. Nah, di situ orang kadang-kadang memaklumi, ya. Nah, kita nggak butuh maklum, tapi kita mau melakukan apa yang Tuhan ingin, seperti Tuhan ingin lakukan dalam kehidupan kita ini. Nah, tentang mengampuni ini, kita lihat di sini. Tidak mudah bagi siapapun mengampuni seseorang yang telah melukai hatinya, ya. Apalagi kalau sudah tangannya nempel di jidat itu.
Ih, gitu. Nah, sekarang ada model baru, bukan nempel di jidat, tapi nempelnya di sini. Sakitnya tuh di sini, udah nggak tahu. Nah, kalau udah ngomong sakitnya di sini, ini wah, mesti dibelah pakai apa ini? Ya, tidak mudah bagi siapapun mengampuni seseorang yang telah melukai hatinya. Nah, tapi saudara, ini seperti tadi saya katakan nggak ada untungnya, ya. Tetapi bila ia mengerti bahwa meneruskan dendam dan kebencian adalah tak sehat dan membuat ia justru tak diampuni oleh Bapa, maka walaupun berat, bila saja ia mau mengucapkan pengampunan terhadap orang yang dibencinya, ia akan melepaskan beban yang menekan di hatinya. Amin. Ya. Jadi lihat di sini, ya. Bila kita mengerti bahwa meneruskan dendam dan kebencian adalah tak sehat, ya. Dan ini justru membuat kita tak diampuni oleh Bapa. Nah, walaupun berat untuk mengucapkannya, ya, kita harus bisa melepaskan beban itu yang menekan di hati kita ini, ya. Nah, mengampuni ternyata mengampuni orang lain itu adalah sarana untuk kita sendiri mendapat pengampunan. Nah, seperti apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam doa Bapa kami itu ya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ya, ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Perhatikan, ya, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ini dalam hal pengampunan, waktu kita minta ampun kepada Tuhan, nah, Tuhan Yesus bilang, kalau kamu minta ampun kepada Bapa, ampunilah kami seperti kami pun telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi bagi orang-orang yang tak mudah untuk mengampuni, tak mudah untuk memaafkan, di sini kita lihat ketika kita berdoa minta ampun, say sorry dengan Tuhan, apa yang terjadi? Tuhan lihat, kamu nggak bisa ampuni orang. Sekarang minta ampun kepada saya. Ya, dalam hal pengampunan ini ada prinsipnya. Ya, yang Tuhan tegaskan, tegakkan ada di sini ini. Ini merupakan aturan ya kerajaan surga. Kalau kamu mau diampuni, kamu harus rela mengampuni. Amin. Banyak orang kadang-kadang selalu minta ampun, minta ampun, minta ampun. Kenapa dia minta ampun? Karena dia sering berbuat salah. Dan minta ampun kepada Tuhan terus. Tuhan ampuni saya ya. Doa jam 7 pagi, dosa saya jam 7 pagi. Ampuni saya ya Tuhan. Doa setengah 8 pagi. Pokoknya setiap dosa setengah 8 pagi. Pokoknya setiap setengah jam ada dosa, 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 dosa. Nah, sehari 24 jam, kurang lebih ada 48 dosa. Minta ampun terus dan minta supaya Bapak itu mengampuni dosa kita. Nah, Anda nggak sadar. Memang Tuhan katakan, Allah itu setia dan adil. Barang siapa mengaku dosanya, Tuhan akan mengampuni dan menghapus dosa itu. Memang betul, Allah bisa menghapus, tapi ada persyaratannya tentang perkara diampuni oleh Allah ini. Dalam doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ini, dikatakan, ampunilah Bapak seperti aku telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi nanti kalau Anda minta ampun, sebenarnya kalau telingamu cukup peka mendengar suara Tuhan. Kalau Anda belum bisa mengampuni lalu minta ampun kepada Bapak. Bapak akan jawab, kamu sudah ampuni dia belum? Sekarang minta ampun sama saya. Gak pernah dengar seperti itu ya? Nah, malam hari ini saya wakilin suara Bapak.
Semoga Bapak Ibu Saudara mulai menyadari betapa seringnya dan betapa mudahnya kita minta ampun kepada Bapak. Tapi ya berapa kali, sesering apa, dan berapa mudah Anda bisa mengampuni orang-orang di sekitar Anda yang melukai Anda. Ya, jadi kira-kira sekarang kita mengerti. Ketika Anda tidak bisa mengampuni, lalu Anda minta ampun kepada Bapak, diampuni enggak Anda? Tidak. Ya. Loh, seperti itu ya. Memang dia maha ampun, betul. Betul enggak? Tapi Anda harus bisa dulu mengampuni, baru, betul enggak ya? Nah, Bapak nanti mengampuni Anda. Pak, tapi ini sulit kalau dibikin seperti itu. Sebenarnya enggak ada yang sulit. Kalau Anda enggak mampu untuk mengampuni, dia yang bisa mengampuni kapan saja itu, Anda minta tolong. Bapak, Tuhan Yesus, Roh Kudus, aku tak sanggup untuk mengampuni. Engkau yang bisa mengampuni, tolong aku. Transfer sedikit tuh, sifat pengampunan itu. Supaya dengan sifatmu yang mengampuni itu, aku bisa mengampuni orang yang bersalah dengan kami. Amin. Memang manusia nggak bisa mengampuni. Yang bisa mengampuni cuma Tuhan. Ya, kalau Anda merasa tak mampu, tak bisa untuk mengampuni, minta sama Tuhan. Supaya Tuhan memberikan roh pengampunan. Ya, bukan untuk Anda diampuni dulu, roh supaya Anda bisa mengampuni orang-orang di sekitar Anda. Amin. Nah, belajar mengampuni. Jadi kalau orang dunia bilang, mengampuni itu sesuatu yang mudah untuk diucapkan, tapi sulit untuk dilakukan. Itu konsep, itu slogan dari orang-orang dunia. Tapi sebagai anak-anak Allah, orang-orang kerajaan surga, konsepnya sudah beda. Amin. Mengampuni adalah hal yang paling mudah. Amin. Mulai bikin konsep baru. Mengampuni mudah. Ya. Ya. Jangan ikutin konsepnya orang dunia. Orang dunia selalu bilang, mengampuni susah. Anak Allah mengampuni mudah. Amin. Gak bisa. Minta sama Bapak. Supaya Bapak mentransfer roh yang bisa mengampuni. Dan akhirnya dengan roh yang dari Bapak itu, Anda bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Amin. Nah, kenapa? Karena mengampuni orang lain adalah sarana untuk kita sendiri nantinya boleh mendapat sebuah pengampunan. Jadi ini sebuah prinsip ya, mengampuni orang lain adalah sarana untuk kita sendiri mendapat pengampunan. Sesudah terjadi pemberesan, walaupun hanya pemberesan di dalam roh, yakni berdoa mengampuni kesalahan seseorang tanpa bertemu muka dengan orang yang bersangkutan, membereskan perkara itu di hadapan Tuhan, itu akan membebaskan dia dari hutang dosanya sendiri kepada Tuhan. Kelegaan yang besar nanti akan terjadi. Biasanya seperti itu ya. Ya, ada beberapa kasus ya. Karena orang yang diampuni atau yang bersalah itu dia nggak ada di tempat itu, atau dia di luar negeri, atau dia lagi di luar pulau, atau di luar kota, atau mungkin dia nggak tahu alamatnya. Tapi Roh Kudus mengingatkan ya bahwa dia membenci seseorang itu. Nah, Bapak Saudara, itu bisa dilakukan juga. Ya, biasanya seperti kita melayani inner healing, ya. Bayangin wajah orang itu, nah nanti minta Tuhan Yesus yang hadir pada setiap saat. Jadi Yesus itu ada di masa lampau, masa kini, dan masa akan datang. Jadi ketika peristiwa itu konflik terjadi dengan orang itu, Tuhan Yesus melihat, bukan? Nah, sekarang Tuhan Yesus menjadi saksinya di situ. Tuhan Yesus, engkau yang ada pada waktu peristiwa itu terjadi. Engkau yang ada sekarang juga. Ya. Nah, sekarang bawa dia dalam roh untuk ketemu dengan orang itu.
Lalu dia mulai bisa membayangkan peristiwa-peristiwanya. Nah, di situ dicoba nih, untuk apa? Sekarang ampuni dia. Kalau kamu sudah bisa membayangkan dan peristiwanya sudah terbayang semuanya, sekarang mulai kamu katakan, mengampuni engkau. Orangnya nggak ada di depannya, ya. Nah, terus dan nanti Tuhan Yesus melihat nih, ya, di alam roh sudah dibereskan. Ya, tapi nanti kalau ketemu orangnya sendiri, walaupun sudah Anda bereskan di alam roh, Anda juga harus bereskan lagi sih. Ya, nah kenapa? Di alam roh dan di alam materi itu hal yang berbeda. Kadang-kadang Tuhan itu sedikit unik juga ya. Waktu dia suruh Anda diberi kesempatan untuk membereskan di alam roh, nanti berapa minggu kemudian kadang-kadang Tuhan izinkan Anda ketemu dengan orang tersebut. Tapi biasanya orang tersebut lebih siap. Kenapa? Di alam roh, dia sudah belajar untuk mengampuni orang itu. Ya, sehingga waktu ketemu, hatinya sudah sembuh. Itu semua sudah terhapus dari memorinya, luka-luka masa lampau nggak ada. Seperti melihat orang baru yang tak pernah melukai dia. Dengan mudah dia akan bilang, saya sorry kepada orang tersebut. Nah, ya, jadi kalau belum bisa ketemu dengan orang itu, bisa dilakukan dulu dengan cara membayangkan, jadi penyelesaian di alam roh. Tapi kalau bisa, Anda terus jangan alasan, Pak, saya nggak ketemu dengan orang itu. Kita selesaikan di alam roh saja ya. Nah, ini liciknya hati orang tuh, pikiran orang seperti itu. Sebenarnya dia mau mengampuni enggak? Oh enggak itu, betul enggak? Ketemu aja enggak mau, padahal bisa ketemu. Itu ya. Nah, jangan pakai alasan. Ya, yang penting kan kita mengucapkan. Ucapan kita kan jauh lebih berarti daripada ketemu dengan orangnya. Nah, nggak bisa, saudara. Anda harus ketemu. Kalau bisa diketemuin dengan orang tersebut. Tapi kalau ada kendala, ada penghalang, karena dia jauh, karena kita nggak tahu alamatnya, dia sudah menghilang seperti itu, tapi Roh Kudus mengingatkan, kita harus segera mengampuni mereka. Amin. Mari kita lihat ayatnya dalam Markus pasal 11 ayat 25. Perhatikan. Ini Tuhan Yesus katakan begini. Jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya seseorang bersalah terhadap kamu, supaya juga Bapakmu yang di surga mengampuni akan kesalahan-kesalahanmu. Sekali lagi ya, jika kamu berdiri untuk berdoa, apa? Ampunilah dahulu sekiranya seorang bersalah terhadap kamu, supaya juga Bapakmu yang di surga mengampuni akan kesalahan. Nah, jarang baca ayat itu ya, tapi rajin berdoa. Siapa di sini rajin berdoa? Pasti angkat kaki semua, angkat tangan semua. Dong ya. Wow, rajin berdoa dong, gitu loh. Ya, apa, morning call. Jam 4 semua sudah doa, bagus dong, ya enggak? Wah, hari ini hampir 50 orang, lihat wah ya. Waduh banyak, gitu enggak ya? Doa semangat seperti itu. Tapi kita lihat, ayat ini pernah Anda baca atau tidak? Bukan berarti saya melarang Anda berdoa, berdoa harus. Karena doa adalah nafas hidup orang percaya, amin. Gak berdoa seperti orang gak bernafas. Hari-hari ini Anda lihat, ada sesuatu yang krisis, itu enggak? Krisis oksigen, itu enggak ya? Wah, saudara loh, di mana-mana serbu, ya loh, tabung oksigen. Nah, sekarang mulai krisis, langka oksigen. Nah, mereka yang susah bernafas, sulit. Nah, doa itu nafas kehidupan kita, amin. Ya, segala sesuatu terjadi karena doa, ya. Jadi kuncinya cuma menyelesaikan masalah itu sebenarnya kuncinya cuma 3, doa, doa, dan doa, nggak ada yang lain. Ya, nah, doa itu membuka pintu surga. Orang yang rajin berdoa, bagus. Tapi apakah doamu kira-kira didengar Tuhan nggak?
Kalau berdasarkan Markus 11 ayat 25, tadi dikatakan, jika kamu berdiri untuk berdoa, apa? Ampunilah dahulu sekiranya seseorang yang bersalah terhadap kamu. Amin. Gak ada yang amin. Pak, amin pulang kampung. Kalau ditanya yang sulit-sulit begitu, terus aminnya dibilang pulang kampung. Jadi nggak bisa bawa si amin. Nah, saya suka Anda berdoa. Dan itu harus Anda berdoa. Dan itu kekuatan kita. Amin. Tapi apakah doamu itu menembus hatinya Bapak? Sehingga Bapak mendengar dan menjawab doamu. Karena ada persyaratan. Yang nulis Tuhan Yesus, yang mengatakan Tuhan Yesus ini. Jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya seseorang yang bersalah terhadap kamu, supaya Bapakmu yang di surga mengampuni akan kesalahan-kesalahanmu. Amin. Nah, jadi walaupun Anda minta ampun sampai berbusa mulut Anda, kalau Anda tak bisa mengampuni sesama, bisa. Ya. Nah, Anda nggak usah introspeksi, apakah saya sudah mengampuni atau belum. Ya, di RTM ini diajarkan, minta Roh Kudus untuk menyelidiki, untuk memunculkan orang-orang mana yang belum Anda ampuni. Ya, nanti Roh Kudus akan ingatkan Anda, si A, si B, si C, itu teman SMA dulu, gara-gara rebutan si doi. Nah, Anda sudah lupa, kita cinta dari SMA itu udah lupa, Nah, sampai dibikin film sama Rano Karno itu, ya. Nah. Oh, gitu loh. Nah, mungkin Anda pernah luka dari seseorang, ada di situ. Nah, Anda sendiri mungkin lupa, tapi Roh Kudus nanti bisa bisa munculkan itu, ya. Nah, kalau Roh Kudus ingatkan, Anda sudah siap. Kenapa Anda siap? Karena Anda hari ini ikut pemuridan. Dan di sini diingatkan, jikalau kamu berdoa, ya, berdiri untuk berdoa, ampunilah dulu sesamamu, supaya Bapakmu menjawab doamu. Amin. Nah, Lukas 6 ayat 37. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dipersalahkan. Tadi kan, ampunilah dan kamu akan diampuni. Jadi tentang hal menghakimi, tentang hal menghukum, ya. Nah, ini merupakan hukum tabur tuainya. Apa yang kamu tabur, kamu akan menuai. Orang yang suka menghakimi akan dihakimi. Orang yang suka menghukum nanti juga akan dipersalahkan, ya. Tapi dalam perkara ini, walaupun Anda ya belum bisa tak pernah menghakimi atau tak pernah menghukum orang, ya. Tapi sekarang perhatikan, kalau ada yang salah, ampunilah dan kamu akan diampuni. Nah, di sini perhatikan sikapmu terhadap orang lain. Apakah engkau merasa tak senang? Apakah engkau merasa ya tak senang dan mulai merengut? Merengut itu apa? Bersungut-sungut gitu loh, ya. Mukanya kayak pepaya Bangkok. Panjang gitu ya. Nah, apakah engkau merasa tak senang melihat seseorang dan hatimu menjadi tak suka? Atau bahkan bila nama seseorang disebut saja di depanmu dan engkau bereaksi kurang nyaman. Nah, itu menandakan pasti ada goresan dan luka di dalam dirimu. Perhatikan ya, ini bahaya sekali, saudara. Ya, coba sikap kita, reaksi kita. Apakah Anda nggak senang? Anda cembetut, ya, kalau ada nama seseorang disebut itu. Di doa ibuku, itu beda, namaku disebutlah. Itu bawa didoain lain ya. Coba ya umpama nih ya, ada seseorang benci dengan si A. Lalu ketika orang mulai cerita tentang si A itu, dia nggak seneng, gitu gitu. Di sini nggak ada duanya maksudnya gitu loh, ya. Di dalam sini nggak ada, itu di luar sana.
Tadi di luar, sekarang udah masuk. Nah, saya harap malam hari ini semuanya, atau enggak ya, coba nih ya, kalau sampai Anda tahu nih umpama seseorang ya, teman Anda, atau itu anak Anda, atau suami Anda, istri Anda, ya sahabat Anda tahu nih, dia nggak suka dengan si A itu. Sebut sesering mungkin nama orang itu di depan mata dia. Kalau perlu teriakin di telinganya dia. Betul nggak itu? Hah? Nanti reaksinya gimana? Ya, kalau dia sudah bereaksi fatal, ya enggak, Anda khotbahin. Kalau Anda nggak bisa khotbah, Anda boleh putar kembali videonya. Ya toh, Anda bilang, pentingnya mengampuni," kata Pak Gideon itu ya, ini bukan kata saya, tapi kata firman sebenarnya, ya. Nah, coba, kenapa hatimu nggak senang ketika nama itu disebut? Itu tandanya kamu masih luka, amin. Tandanya kamu masih luka itu. Ya, kalau ditanya, "Kamu punya masalah?" "Oh, udah enggak," gitu enggak gitu. Nah, tapi kalau ketemu, "Oh, enggak usah," gitu enggak gitu. "Lihat mukanya enggak lah," gitu enggak gitu. "Tapi udahlah," gitu. Umpama begini, "Udah yang penting enggak ketemu." Gitu. Kalau ketemu lain lagi. Kalau enggak ketemu, enggak ada masalah. Tapi kalau ketemu jadi masalah, gitu enggak gitu. Itu namanya lukanya belum sembuh, ya. Nah, disebut namanya dia enggak bisa terima. Ya, biasanya, "Ih, apa sih lu? Nggak usah sebut-sebut nama itu." Nah, kalau udah teman Anda ngomong begitu, berarti dia luka, ya. Ada sesuatu yang perlu disembuhkan. Dia belum bisa mengampuni, ya. Nah, oleh sebab itu, kalau itu terjadi dalam kehidupan kita, cepat, cepat apa? Bereskan dengan teliti perasaan-perasaan hati itu dengan segera, dan jangan biarkan berlama-lama dan berlarut-larut di situ. Jadi kan ya, cepat buat pemberesan, ya. Jangan biarkan lama-lama berlarut di situ, nanti karatan nih, ya. Nah, bahkan lagi, bila teringat orang lain memiliki sikap terluka kepadamu, Tuhan suruh engkau mencari penyelesaiannya terlebih dahulu sebelum engkau menghadap Bapakmu yang di surga. Lihat Matius pasal 5 ayat 23 sampai 24. Perhatikan ya. Ayat ini lebih lebih apa namanya? Lebih dalam lagi Saudara pengertiannya dibanding yang tadi. Tadi dikatakan ya bahwa kalau kamu mau diampuni, kamu harus mengampuni. Nah, sekarang lihat, sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Tadi kan ya, yang di headline ini ya, ini teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau. Jadi ketika kita mempersembahkan persembahan, ya, mau ke gereja kalau orangnya sekarang beribadah gitu, terus teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau. Jadi sebenarnya yang bermasalah bukan Anda, yang bermasalah orang lain. Orang yang membenci Anda, orang yang marah dengan Anda. Nah, ketika Anda teringat, ada orang yang marah dengan Anda dan belum Anda selesaikan. Ketika Anda mempersembahkan korban pada Tuhan, dia katakan apa? Tanggalkan dulu persembahanmu itu. Bereskan dulu masalahmu itu. Ya, banyak orang kadang-kadang nggak terima di sini. Dia bilang, "Pak, yang salahkan dia. Itu dosa-dosa dia lah. Yang penting bukan gua kan." Nggak bisa. Ya, ini Tuhan Yesus ini bikin sesuatu ya loh, firman yang begitu kuat sekali ya. Nah, dia katakan tadi ya,
Kalau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Waduh Pak, kalau gitu ngapain jadi orang Kristen ya? Nyesel. Ya. Nah, nyesel jadi murid Tuhan. Kenapa Anda dituntut seperti itu? Karena Tuhan mau Anda sempurna. Karena Tuhan mau Anda kudus seperti Dia kudus. Betul enggak? Kerinduan orang dibangun untuk menjadi seperti Kristus, salah satu sarananya, ya, batu batanya, unsur dalam bangunan itu adalah masalah mengampuni. Walaupun bukan Anda yang salah, orang lain yang salah. Anda harus mengupayakan. Anda tidak menuntut yang salah itu untuk minta ampun. Anda walaupun nggak salah, Anda harus membereskannya. Ya, Anda datang kepada orang yang bersalah kepada Anda itu. Ya, Anda mulai pada pemberesan. Kenapa? Ya, nah, gini, sampai akhirnya terjadi rekonsiliasi. Ada perdamaian di situ. Baru nanti persembahan Anda bisa diterima oleh Tuhan. Matius pasal 18 ayat 21 sampai ayat yang ke-22. Ya. Nah, ketika murid-murid Tuhan Yesus dituntut ya untuk mengampuni saudaranya, lalu Petrus bertanya begini. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Ya. Sampai 7 kali? Ayat 22. Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan 70 kali 7. Saudara perhatikan ya, ternyata mengampuni ini, Tuhan bilang pada murid-muridnya, kamu harus mengampuni. Kalau aku harus mengampuni, berapa kali dalam sehari mengampuni? Nah, menurut kamu berapa? Petrus itu bikin satu coba ya, yang bisa dilakukan oleh dia itu kira-kira berapa kali? Kalau 7 gimana? Ya, itu pun kalau Tuhan bilang, ya udah sehari 7 kali ya kamu ampuni. Kira-kira Petrus bisa mengampuni enggak? Sehari ngampuni sekali aja mikir, itu enggak ya? Ya, apalagi ya sehari ngampuni 7 kali. Tuhan Yesus lebih keterlaluan lagi Saudara. Dia bilang, tidak kataku, bukan 7 kali, tapi 70 kali 7 kali. 70 kali 7 kali. Coba Anda hitung. Ya enggak? Itu setiap menit kali. Ya, Anda harus mengampuni orang bersalah dengan Anda. Jadi istilahnya 70 kali 7 kali itu tidak ada alasan untuk Anda bilang tidak ada maaf bagimu. Ya, setiap hari harus bisa mengampuni. Amin. Nah, saya harap kalau nggak bisa minta ya, kasih Tuhan melimpah di dalam hidup Anda. Memang manusia nggak bisa mengampuni. Tuhan yang bisa mengampuni. Bersama dengan Tuhan, Anda bisa melakukan apa yang dituntut oleh Allah pada malam hari ini. Amin. Nah, itu cara membereskan, memecahkan masalah-masalah itu. Jadi ada 2 hal ya, tentang masalah, memori di dalam, eee, manusia ini, yang sering terekam di dalam memorinya itu, yaitu hal-hal yang tidak diketahui oleh orang di luar. Masalah janji di dalam hati dan masalah pengampunan. Mengampuni itu bukan hanya lip service karena Anda ngomong, bukan. Itu munculnya dari hati Anda. Amin. Anda benar-benar sudah mengampuni atau belum? Kalau mulutnya sudah ngomong, aku sudah ngampuni dia, sebut nama dia, orang itu sering-sering di depan dia. Puji orang itu di depan dia. Coba ekspresinya gimana? Reaksinya seperti apa? Dia suka atau tidak? Kalau dia nggak suka, berarti dia belum bisa mengampuni. Walaupun mulutnya bilang, sudah. Gitu. Tapi reaksinya begitu. Ya enggak?
mukanya udah cembetut gitu ya, atau "Cuh, apa tuh sih?" Jadi udah gitu, itu berarti dia belum bisa mengampuni, amin. Nah, Bapak Saudara, oleh sebab itu, kita punya PR malam hari ini, ya. Kita harus sering mungkin untuk apa? Melakukan penghapusan memori, ya. Nah, kita menghapus memori-memori dengan cara mengampuni, ya. Nah, bagaimana Allah yang sempurna itu dapat melupakan dosa-dosa kita, ya. Ia menghapus rekaman dosa itu dari ingatannya dan tidak berusaha lagi mengingat-ingatnya, ya. He forgives and forgets, ya. Nah, demikian pula rekaman buruk dalam memori kita dapat dihapus dengan mengusir rekaman itu keluar. Nah, sekarang perhatikan, bagaimana Allah yang sempurna itu dapat melupakan dosa kita. Ternyata caranya, Allah menghapus rekaman dosa itu dari ingatannya dan tidak berusaha lagi untuk mengingat-ingatnya. Jadi kita punya Allah itu luar biasa ya. Berapa kali Saudara, dia berapa triliun, berapa ya miliar, gitu. Jumlah penduduk kalau dihitung dari Adam sampai hari ini itu Saudara. Dan itu semua orang yang sering melakukan kesalahan itu dan datang kepada Bapak untuk minta ampun kepada Bapak. Nah, jadi berapa macam kasus yang masuk ke dalam dirinya ini. Tapi Anda lihat, Bapak itu enteng, betul nggak itu? Kenapa bisa enteng? Nah, kemarin sudah saya katakan seperti laptop atau handphone Anda. Kalau kepenuhan memori, jadi lemot, betul nggak? Nah, nanti kalau apa tuh buffering, gitu ya, nah loadingnya lama, ya. Nah itu tandanya full memori, kepenuhan seperti itu. Kenapa Bapak nggak pernah loading lambat atau apa lemot seperti itu, kenapa? Nah, dia punya cara luar biasa. Dia tidak mau menyimpan, mengingat-ingat kesalahan Anda. Ya, itu yang dilakukan. Dia bukan hanya sekedar mengampuni, tapi dia juga melupakannya. Dengan cara apa? Buang semua dosa dan catatan dosa Anda itu ke tubir-tubir laut, ke dasar sana. Lalu dikasih batu kilangan supaya terendam dan nggak mengapung. Ya, nah udah, nggak ada yang bisa ngerti apa yang pernah terjadi. Allah sendiri kalau ditanya, dosa saya kemarin apa? Dosa yang mana ya? Lah Allah kok seperti orang pikun gitu. Bukan pikun, memang dia tidak mau mengingat-ingat lagi tentang kesalahan Anda. Sehingga di hadapan Allah, Anda selalu menjadi manusia baru setiap hari. Betul nggak? Setelah diampuni, Anda dinyatakan tidak salah dan tak pernah berbuat salah. Nah, ciptaan baru, manusia baru terjadi terus setiap hari, ya. Nah, salah, gagal gitu, bukan direvisi, bukan, dicipta baru, ya. Seolah-olah Anda tak pernah salah. Kenapa? Allah nggak inget. Beda dengan manusia, betul nggak? Kalau Allah modelnya kayak manusia, cilaka kita. Ah, Wester minta ampun. Ini udah ke 1000 kali tahu. Batasannya 1001 ya. Aduh, gitu ya. Aduh, gitu. Bayangin dong, kita bisa ngitung kesalahan kita, betul nggak? Tapi kalau Anda tanya sama Tuhan, sama Allah Bapa, Bapak bilang, "Kamu nggak pernah salah. Kamu baru salah kali ini." Nah yang kemarin, enggak, karena dia melupakan. Dia nggak ingat kesalahan-kesalahanmu. Amin. Itu cara yang baik. Nah, pola seperti ini harus terjadi juga kepada kita semuanya. Anda harus ikutin seperti apa yang Tuhan mau, ya. Demikian pula sekarang rekaman-rekaman buruk dalam memori kita itu dapat kita delete, dapat kita hapus dengan cara
kita usir rekaman itu keluar dari memori kita. Kenapa? File-file di sini ini sebenarnya roh. Roh itu bisa gampang dimasukkan dan gampang untuk dikeluarkan. Yang penting ucapanmu penuh kuasa, ya, powerful. Dengan Anda ngomong, ya, roh itu nanti akan tunduk. Keluar, 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 keluar. Ya, mulai nih, pegang bagian ini gitu ya, belakang. Aku cabut, aku keluarkan, aku cabut, aku keluarkan, aku cabut, aku keluarkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus sampai entek, sampai bersih. Ayo, nanti enteng Saudara, ya. Nah, orang sering sakit kepala itu bukan karena migrain, kadang-kadang bukan, ya. Tapi kadang-kadang karena memorinya penuh di sini ini, ya, sehingga bebannya itu ada, ya, mau tidur susah gitu ya. Nah, itu muncul kadang-kadang gitu, berapa jam gitu loh, muncul file baru baru segala macam gitu. Nah, itu gampang pegang aja di sini, aku hapus, buang 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 semuanya. Nah, Saudara, ya. Nah, ini penting supaya aman begini, kadang-kadang saya lakukan karena burungan sifatnya ya. Saya bilang, aku hapus, aku buang, aku keluarkan semua file-file yang tidak berguna lagi, sampah-sampah ini keluar semuanya dan masih tersisa hal-hal yang masih dibutuhkan saja, ya. Nanti kalau dibuang ke semuanya besok mau pegang komputer nggak tahu. Mau ikut Zoom bingung lagi gitu. Belajar lagi, setiap hari belajar, ya. Kemarin belajar apa, masuk Zoom aja, "Oh tanya itu," lalu dihapus hilang lagi. Nah itu masih diperlukan, yang masih diperlukan ya okelah gitu ya. Nah Bapak Saudara kita perhatikan, sekarang bahwa ternyata banyak rekaman. Rekaman suatu peristiwa itu disimpan sebagai gambar-gambar yang berupa roh, ya. Jadi rekaman itu sebagai gambar yang disimpan dalam bentuk roh. Disimpannya di dalam sel-sel otak seseorang. Tapi semua roh itu harus tunduk di bawah kuasa nama Tuhan Yesus. Jadi bila dihapus, disuruh keluar dalam nama Tuhan Yesus dari memori, dia akan lenyap selamanya dari memori itu. Kecuali Anda mengingatnya lagi. Berarti kan Yesaya pasal 43 ayat yang ke-25. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Amin. Nah, ini pernyataan daripada Allah sendiri. Dia yang menghapus dosa, pemberontakannya, dan dia juga tidak mengingat-ingat dosamu. Ya, nah jadi Anda tahu ini sifat daripada Allah. Nah akunya ini boleh Anda lakukan juga. Aku juga mau mengampuni seperti Allah mengampuni, dan aku juga tidak mau mengingat-ingat seperti Allah tidak mengingat-ingat kesalahan dengan dihapus. Ya, nah sekarang pemberesan masalah. Ya percaya kita semua mau dibereskan. Amin. Nah, muncul pertanyaan begini, Bapak, apakah memori buruk masa lampau seseorang dapat dihapus begitu saja dengan mudah? Ya, jadi ketika kita bicara tentang memori-memori ini, lalu kita tanya pada Bapak, Bapak, apakah memori buruk masa lampau seseorang dapat dihapus begitu saja dengan mudah? Ya, nah, apa yang dikatakan Bapak di sini, saudara? Ya, nah, tentu saja tidak. Ya, tentu saja tidak. Nah, kenapa tidak? Ya, surga lebih teliti terhadap aturan-aturan daripada di atas bumi. Engkau tak dapat menghapus memori seseorang sebelum kasusnya diselesaikan dahulu. Ya, nah, kenapa harus diselesaikan dulu? Nah, ini kalau tidak, nanti pengadilan akhir zaman akan menjadi tak berguna. Aku yang membuat hukum-hukum dan anakku
yang akan menyempurnakan, ya, sampai kepada hal-hal yang detail. Nah, pengadilan akhir zaman akan menjadi pengadilan yang paling adil yang pernah ada. Engkau harus menyelesaikan kasusnya sebelum rekamannya boleh dihapus dari kitab-kitab itu. Saudara, ternyata walaupun itu mudah dilakukannya, ya, tapi Bapak bilang, ya, tak semudah itu. Tentu saja harus ada prosedurnya. Sebelum pengampunan itu terjadi, harus ada pemberesan. Kalau Anda hanya mengampuni, ya, secara roh, tapi belum dibereskan, Anda masih bisa terulang kembali nanti, ya. Karena apa? Hanya sepihak yang sembuh, yang sana belum. Harus dibereskan, ya. Yang penting aku sudahkan, gitu enggak? Itu urusan dia. Nggak bisa ngomong begitu juga. Kadang-kadang kita begitu, ya. Yang penting saya nggak ini loh, nggak benci sama dia. Dia mau benci saya, dia mau gini-gini, terserah dia itu. Itu nggak beres namanya. Harus ada pemberesan. Waduh, lama-lama ikut pelajaran ini kok tambah dituntut lebih banyak lagi ya. Nah, kalau orang udah tanya seperti itu, saya tanya kembali, mau sempurna enggak? Pola yang dipakai oleh Bapak harus menjadi pola hidup Anda juga, betul nggak? Itu kan Tuhan, itu kan Bapak, saya nggak bisa. Ya kamu nggak jadi seperti dia, kamu nggak bisa sempurna, ya. Dia tunjukkan karakteristiknya itu, sifat-sifatnya kepada Anda supaya Anda tiru semuanya. Amin. Bapak yang baik hati. Anda harus baik. Kenapa? Bapakmu baik. Bapak yang murah hati. Anda mau jadi seperti dia? Jadilah murah hati. Bapak pengasih. Anda juga harus mengasihi. Bapak yang maha ampun. Lo enggak ya? Anda juga harus maha ampun juga. Amin. Mau seperti dia? Kalau enggak mau ya sudah. Ini hanya tawaran saja. Betul enggak? Eh? Walaupun kelihatannya berat. Kenapa berat? Ya, memang ada ukur secara kacamata manusia. Nah, kalau kacamata Anda rubah, ya, berpikir seperti Allah berpikir, ya, kalau nggak kuat minta bantuan sama dia. Bapak, aku nggak mampu, berikan rohmu itu kepadaku. Nah, ketika roh Allah mengalir dalam hidup Anda, apa yang tak bisa, yang mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Tuhan. Amin. Anda pasti bisa. Amin. Nah, Bapak Saudara, kita lihat ayatnya. Nah, Simon sudah mulai tertegun. Oh gitu ya. Nah, Imamat pasal 5 ayat 6. Ayat 5 sampai 6. Ya. Jadi, apabila ia bersalah dalam salah satu perkara itu, haruslah ia mengaku dosa yang telah diperbuatnya itu. Dan haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan sebagai tebusan salah karena dosa itu seekor betina dari domba atau kambing menjadi korban penghapus dosa. Dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang itu karena dosanya. Ya, nah ini dalam perjanjian lama ya. Jadi harus ada tebusan di sini. Nah, untuk perdamaian seperti itu. Nah, 1 Yohanes pasal 1:9. Nah, ini gambarannya ini penggenapannya. 1 Yohanes 1:9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Nah, dia setia. Dia akan menyucikan kita. Nah, saudara, Paulus mengingatkan kita dalam Galatia 6 ayat 8 sampai 9. Sebab siapa yang menabur dalam dagingnya,
ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi siapa yang menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Ayat 9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Nah, saudara, apa yang Anda tabur, itulah yang Anda tuai. Anda mengampuni, Anda akan diampuni. Tahu nggak? Anda mengasihi, Anda akan beroleh kasih. Segala sesuatu tergantung apa yang Anda kerjakan. Ya, kalau Anda nggak bisa melakukan sesuatu, minta Tuhan berperkara dengan Anda. Ya, lalu Anda bisa melakukan. Baru Anda akan menerima sesuatu seperti yang Anda lakukan terhadap orang lain. Amin. Yesus bilang kan, ya, apa yang ingin engkau harapkan, ya, lakukan dulu terhadap sesama. Kalau kamu mau diampuni, ampuni dulu sesamamu. Kalau kamu mau diberkati, berkati dulu orang lain. Amin. Ada satu orang dia lagi sakit. Lalu dia menerapkan hukum tabur tuai ini. Dia bilang, kalau aku mau sembuh, aku harus doain orang lain. Dalam keadaan sakit, ya, ya walaupun sakitnya nggak terlalu berat sih, ya, masih bisa pergi ke rumah orang itu, dia cari, dengar ada orang sakit itu, dia datang. Walaupun dia sakit, dia doain. Dia nggak ngomong, kita sama-sama sakit gitu, enggak, gitu. Nah, dia seolah-olah di depan itu tak sakit, lalu doain orang itu, ya. Nah, beberapa orang didoain sama dia, ada 3 atau 4 orang, ya. Lalu dia berpikir, siapa yang doain saya? Saya sudah doain orang, kenapa Tuhan nggak kirim? Katanya, kalau kamu mengasihi, kamu akan dikasihi. Kamu memberi, kamu akan diberi. Sekarang aku mendoakan, lah kok aku nggak didoain nih. Ya, nah malam ya, dia pas tidur gitu. Lalu dia mendapat lawatan Tuhan. Ya, lalu dia bilang, karena kamu tidak memperhatikan dirimu sendiri. Ya, kamu memperhatikan orang yang menderita sama seperti kamu, dan kamu menolong mereka. Ya, dan kamu berpikir pasti ada orang yang akan datang. Tidak, aku sendiri yang datang untuk menyembuhkan. Ya, jadi dalam tidur gitu ya, besok pagi bangun, dia sudah sembuh sudah. Dia sehat. Gitu, kalau dia cek ke dokter gitu, dokter bilang, "Nggak ada tuh yang kemarin terdeteksi." Ya, dia baru ingat. Ya, antara seperti sadar dan enggak gitu, dilawat oleh Tuhan dan dapat pengertian seperti itu. Ya. Nah, saudara Anda lihat, kenapa orang kadang-kadang sakit nggak sembuh-sembuh? Karena dia sangat gelisah, ketakutan, cemas dengan keadaan. Betul nggak? Dengan cemasmu, dengan takutmu, dengan keadaan seperti itu, apakah engkau bisa menambah sehasta dalam hidupmu? Oh, enggak dapat. Ya, coba mengerti prinsip Allah ini. Pengen sembuh, sembuhin orang lain. Pengen diberkati, mulai jadi berkat. Amin. Jangan berpikir, aduh aku sendiri masih kurang. Dengan Anda berpikir aku masih kurang, selamat seperti pikiranmu. Kurang terus nanti. Betul nggak? Ya. Kunci hidup berkelimpahan seperti berpikir seperti Allah berpikir. Betul nggak? Nah, mulai mudah ya. Lakukan sesuatu, baru Anda akan mendapatkannya. Amin. Nah, kita lihat di sini ada di materi kita, ditulis kesaksian seseorang ya. Nah, ada seorang hamba Tuhan yang meminta didoakan kaki kanannya yang sakit. Ya, kakinya itu kaku dan kalau diluruskan merasa sakit. Nah, ketika Pak Andreas periksa kaki itu lebih pendek dari yang kiri. Lalu Pak Andreas berdoa agar kaki itu sama panjang. Tapi waktu didoakan kayaknya tidak bergerak. Lalu Pak Andreas berharap nanti bila ia tidur, Roh Kudus akan membereskannya. Tapi kemudian ya, orang tersebut minta didoakan lagi.
Karena setiap kali bermimpi, ia selalu kembali ke kelahirannya, ke desa kelahirannya. Nah, ketika Pak Andreas berdoa dan menghapus semua ingatan masa lampaunya tentang tempat kelahirannya itu, tiba-tiba ia mengacungkan tangannya dan berkata, ya, nah, Pak Andreas lalu dia berkata begini, ini orang tadi ya, saya tiba-tiba diingatkan oleh Roh Kudus bahwa saya ketika kecil sering mencuri uang papa saya. Ya, setelah Pak Andreas pimpin, ya, orang tersebut berdoa meminta ampun kepada Tuhan dan kepada roh papahnya yang dimanapun ia berada. Lalu, ya, Pak Andreas hapus memori masa kanak-kanak itu. Tiba-tiba, ya, kakinya yang sakit segera sembuh dengan sendirinya. Nah, 2 minggu kemudian ketika Pak Andreas jumpa lagi dia, ketika orang itu diingatkan lagi masalah dia mencuri uang ayahnya waktu kecil, dia menyangkalnya dan berkata bahwa itu tak pernah dia lakukan. Dia sudah lupa sama sekali tentang mimpi masa kanak-kanaknya dan lupa tentang dosa masa kecilnya bahwa ia suka mencuri uang ayahnya. Karena sudah dihapus sempurna dosa rekamannya dari memorinya sampai bersih. Lucu juga ya. Jadi ada hal peristiwa seperti itu, ya. Jadi ketika didoain, ya toh, dia ingat masuk alam roh gitu, selalu mimpi, ya, mimpinya kembali ke kampung halaman. Doain ternyata terbongkar. Waktu kecil suka nyolong duit, ya toh. Yuk yang suka nyolong duit dulu siapa? Nyolong duit papahnya, ya toh nggak? Bukan nyolong duit tetangganya loh, nyolong duit papahnya, ya toh nggak? Nah dianggap, "Alah, itu kan duit papa nggak dipenjara," itu enggak, ya. Tapi nyolong, nyolong, tetap salah. Nah itu kerekam di situ dan menyebabkan kakinya tuh kenapa? Kaki melangkah ke kejahatan itu. Nah, bawa kejahatan itu. Dan itu banyak kasus-kasus ya, orang yang suka pergi ke tempat-tempat perjudian, nanti ada kasus-kasusnya sendiri. Orang suka pergi ke tempat pelacuran gitu ya, nah kakinya membawa dia ke sana, itu ada kasus-kasusnya sendiri juga. Kemana? Dulu ada yang suka nyolong mangga tetangga, itu juga ya, nanti diingatkan oleh Roh Kudus ya. Nah, saudara, nyolong sandal di masjid. Nah, nanti juga ada kasus-kasusnya juga nih. Nah, Roh Kudus akan ingatkan ketika ada sesuatu yang terjadi dalam diri Anda. Nah, kalau diingatkan ke masa lampau, artinya dia mau menyembuhkan Anda, ya. Nah, biasanya gini Saudara ya, kalau Anda doain orang lalu macet, itu pasti ada gap, ya. Kalau yang nggak pernah doain orang juga nggak ngerti. Tapi kalau yang pernah doain orang tahu namanya urapan macet itu tahu. Saya kalau tumpang tangan orang gitu ya, kalau ada sesuatu yang mengalir masuk ke dalam orang itu saya merasakan. Seperti Tuhan Yesus dijamah oleh perempuan 12 tahun pendarahan itu, orang lain pada bingung, siapa yang jamah aku? Padahal kan orang banyak nyenggol-nyenggol Yesus ya. Tapi Yesus bilang, ada yang menjamah aku. Dan ini special touch. Jadi ini benar-benar apa ya, sesuatu yang spesial gitu loh, jamahannya ini. Ya, kenapa? Karena yang satu ini mengandung unsur beda, nyolong setrum. Ya itu pegang jubah Yesus sambil nyolong setrumnya. Karena dia berkata apa? Asal aku jamah jubahnya, aku pasti dapat urapannya itu dan aku sembuh. Itu nyolong setrum, Saudara. Jadi nggak minta permisi dulu, langsung pegang jubah Yesus, langsung ngalami sembuh. Nah kalau saya mendoakan orang, kadang saya pegang kepala orang, atau pundaknya kadang-kadang gitu ya, atau tangannya gitu, saya merasakan itu sesuatu. Ya, orang yang saya pegang kadang-kadang juga merasakan, Pak, di waktu tangan Bapak ya, sebelum doa itu waktu salaman tangan Bapak dingin, gitu gitu. Nah, tapi ketika habis doa tadi, ya tengah doa Bapak pegang punggung saya itu, kok rasanya anget. Nah mulai itu ya, nah dia merasakan, gitu. Saya sendiri merasakan sesuatu, walaupun bukan getar 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 getar, kan ada juga nih.
hamba Tuhan ya, yang geterisme itu istilahnya ya. Itu aliran geterisme. Jadi kalau Tuhan, wow, ya. Nah dulu, zaman-zaman dulu, gitu, gitu ya. Nah, saya diledekin sama murid saya, namanya Obi dari Madiun tuh ya. Dulu waktu masih suka gedekisme gitu, Pak Gideon, ya. Pak Gideon tuh kayak Pak Andreas gitu ya, suka gini 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 gini. Itu roh gedek Pak namanya. Jadi selalu kalau doa itu gini gini gitu, tangannya geter-geter gitu. Saya sekarang udah nggak begitu, ya. Kalau tepoisme masih gitu ya, tepoisme itu. Saya tepuk nah, tak 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 itu masih gitu ya. Nah, gitu ya. Itu agak mengenakkan, kalau geter-geter sudah enggak. Ya enggak? Lah diusap itu bagian sini it's okay gitu. Itu cuman itu aja ya. Lah, walaupun saya nggak geter-geter gitu, cuman saya usap, saya tepuk gitu ya. Nah, itu kadang-kadang saya merasakan ada sesuatu yang mengalir ya. Orangnya juga merasakan menerima sesuatu ya. Nah, Saudara, kalau Anda biasa melayani akan mengerti, transfer urapan itu ada ya. Ada orang yang enggan mencari Tuhan. Dia senengannya salaman dengan hamba Tuhan yang diurapi. Sambil salaman dulu, aku sedot urapannya. Gitu. Nah, niru polanya si perempuan 12 tahun tadi itu. Asal aku jabat tangannya, urapannya semua aku sedot. Nah, tapi itu ada bahayanya, ya. Sedat-sedot itu ada bahayanya. Karena Anda nyedot dari manusia yang belum tentu kudus seluruhnya, ya. Anda dapat urapannya plus kelemahan hidupnya juga, ya. Ya bisa terjadi seperti itu. Kalau itu si hamba Tuhan itu punya utang. Anda yang sudah pantang utang, nggak punya utang. Habis dapat urapan dari dia, besok Anda utang terus. Ya, kenapa? Pendeta itu mungkin si hamba Tuhan itu, utangnya banyak. Walaupun utangnya untuk membangun gereja, saudara, tetap aja hutang, hutang, gitu nggak itu? Hah? Nah, besok Anda jadi tukang utang. Pak, saya kok jadi tukang utang, kenapa? Nah, kamu habis diduain siapa nih? Hati-hati nih, ya. Jangan ini kepala Anda, betul nggak itu? Jaga kepalamu, betul nggak itu? Jangan sodorin ke sembarang orang, ya. Minta Roh Kudus, gitu. Boleh nggak aku didoain sama dia? Bukan sombong, saudara, ya. Hati-hati. Supaya nggak transfer spirit yang buruk. Amin. Nah, saudara, pengalaman dari kesaksian tadi ini boleh menjadi pengalaman yang bagus bagi kita semuanya, ya. Nah, sekarang lihat, kenapa susah, saudara? Karena nanti pada akhir zaman ya, akan ada kitab kehidupan. Ya, di tahta putih itu ada 2 kitab yang akan dibuka. Pendapatmu benar tentang kitab-kitab yang berisi catatan perbuatan orang-orang mati yang akan dibuka bersama-sama. Tidak lain adalah memori setiap orang, termasuk bagian memori yang tersembunyi itu juga akan dibuka, ya. Jadi sebenarnya nggak ada buku-buku itu nggak ada, ya nah. Jadi memori seseorang itu nanti akan dibuka di alam roh. Nah kalau Anda nggak hapus catatan Anda yang buruk, ketika Anda nanti masuk ke tahta putih itu pengadilan bangsa-bangsa. Seperti dibuka bukumu, catatannya banyak yang buruk di situ. Tapi kalau Anda sudah rajin menghapus hari ini, dengan mengampuni, dengan ini dan sebagainya, pemberesan terjadi, apa yang terjadi? Ketika Anda ada di tahta putih itu, kitabmu dibuka, memorimu dibuka di situ, filenya diangkat semua lalu diputar di situ. Yang ada cuma apa? Semua baik, apa yang telah kau perbuat. Betul nggak ya? Mirip dengan Allah, betul nggak itu? Semua baik. Yang buruk kemana? Udah dihapus. Kenapa dihapus? Karena ikut pelajaran, ya, pemuridan, revival, total ministry, online discipleship. Wah, yang mengajarkan bahwa ada penghapusan memori. File-file buruk bisa dibuang. Nah, mulai ini malam hari ini buang sebanyak-banyaknya. Amin. Dan nanti kalau ada kendala apa. Ya. Tapi jangan terus nyuruh saya dibuang, buang saya apa? Nyuruh saya untuk membuangnya.
sampah-sampahmu buang sendirilah, betul nggak? Ya. Nah, nanti kalau ada hambatan-hambatan yang paling sulit itu, baru boleh nih, ya kami bantu, ya. Saya tidak meladenin orang-orang yang malas, "Pak, tolong Pak, cengkingin saya." Enak aja. Nggak bisa, ya toh. Anda yang punya sampah, Anda yang buang sampahnya. Sekaligus belajar. Sekali Anda bisa buang sampah, nanti Anda bisa menolong orang lain juga. Sampah orang lain bisa Anda buangin, betul nggak? Ini pembelajaran. Nanti kalau mengalami struggle, banyak masalahnya, Anda mengalami apa, ada sesuatu yang nggak bisa Anda lakukan, dan nanti kita tukar pengalaman. Oh, menurut saya pernah mengalami seperti ini, bagi pengalaman. Amin, ya. Nah, saya sebagai mentor hanya share live aja pada Anda. Amin. Nah, saudara, sekarang perhatikan, kalau kita sudah mengampuni, ya. Nah, ini katakan dalam hal seseorang kehilangan memori karena kecelakaan, ya. Dalam hal seseorang kehilangan memori karena kecelakaan, yang rusak hanya unit penyimpanan atau hard disk di dalam tubuh jasmani saja, sedang yang di alam rohnya, ya, masih ada. Aku hendak menunjukkan kepadamu kelak bahwa memori seseorang yang sudah mati, ya, tetap tinggal selama-lamanya, ya, sekalipun ia telah mati berabad-abad yang lampau. Nah, sekarang Wahyu 20 ayat 20. Aku melihat orang mati, besar dan kecil berdiri di depan tahta itu, lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab itu. Ya. Nah, sekarang tugas kita, ya, nah, kalau kita sudah bisa mengampuni, kita dipanggil untuk menjadi berkat dan kita bisa memberkati. Amin. Nah, sekarang memberkati orang yang mengutuk kita adalah cara untuk menolak kutuk itu agar tak berlaku kepada kita. Karena dengan berbuat demikian, kita mengaku bahwa kita beda dengan mereka. Ya, kita berada di dalam berkat, maka hanya berkat yang dapat kita berikan. Ya, dan itu sebenarnya juga adalah panggilan kita di dalam Kristus untuk menjadi tukang memberkati dunia yang telah kena kutuk ini. Itu menyebabkan hidup kita juga berada di dalam berkat terus menerus. Ya, kita baca ayatnya. Lukas 6, 27, 29. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan, aku berkata, kasihlah musuhmu. Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Berkatilah orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang berbuat jahat terhadap kamu. Siapa saja yang menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan siapa saja yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Ya, nah, nah saudara perhatikan ya, hukum baru yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Ya, apa? Berkatilah, ya, orang yang mengutuk. Berdoalah bagi mereka yang berbuat jahat kepadamu. Kenapa? Kalau ada orang mengutuk Anda kok nggak boleh balas kutuk? Ini membuktikan Anda beda dengan orang itu. Anda tinggal di daerah berkat, sementara orang itu tinggal di daerah kutuk. Ya, jadi orang tinggal di daerah mana itu nanti akan terbukti, you know, dari omongannya, ya, nah, dari omongannya. Coba ya, kalau ada orang tinggal di daerah orang banyak duitnya gitu ya, kelimpahan gitu. Nah, nanti kalau anaknya tanya, ya, "Pak, pak, 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 beli itu ya, beli ini ya." Dia bilang apa? "Ya beli aja." Nih, ya, gampang, kenapa? Dia punya duit. Coba kalau dia lagi kekurangan, ya, masih butuh tanggungan ini, tanggungan itu, terus si anaknya bilang, "Pak, pak, 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 beli ini Pak, beli gitu." "Entar Nak ya, ya nanti dulu ya, nanti kalau papa sudah punya duit baru kita beli." Betul nggak?
Itu menunjukkan ya, omongan itu menunjukkan keadaan orang itu. Dia tinggal di daerah kekurangan atau tinggal di daerah berkat, betul? Nah, sama reaksi Anda. Ketika Anda mengutuk orang, walaupun alasannya itu orang, wah pantas dikutuk. Kalau Anda mengutuk berarti omonganmu itu menunjukkan Anda tinggal di daerah kutuk. Ya. Kalau Anda tinggal di daerah berkat, cuma satu yang keluar dari hidupmu itu. Memberkati, memberkati, dan memberkati. Makanya Tuhan katakan, berkatilah musuhmu. Orang-orang yang mengutuk kamu. Ya. Siapa yang memberkati? Bukan Tuhan. Anda yang memberkati. Kenapa? Karena sejak Tuhan Yesus masuk di dalam hatimu, pabrik berkat itu ada di dalam dirimu. Amin. Stoknya banyak. Setiap hari Anda dituntut untuk berkata, I bless you. Nah, I bless you. Nah, nanti kalau kirim WhatsApp sama saya, jangan JBU atau GBU. Ibu. Loh, Ibu Kartini. Ibu. Ya. IBU. I bless you. Amin. Nah, coba bilang, I bless you. Latihan dulu. Kan udah latah pakai God bless you. Jesus bless you. Betul. Kapan Anda bisa jadi berkat juga? Allah memang suka memberkati. Yesus memang suka memberkati. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda juga punya karakteristik yang sama? Suka memberkati atau tidak? Kalau Anda suka memberkati, Anda tidak ngomong lagi God bless you. Jesus bless you. Tapi Anda berkatakan, I bless you. Amin. Istilah keren nih. I bless you. Nanti ada yang bilang, siapa lu? Ya lah, pasti nanti ada yang nggak terima. I bless you. Siapa lu? I bless you, I bless you. Lu belum tahu gue. Aku ini anak Allah, ahli waris kerajaan surga. Apa yang Bapak punya adalah aku punya. Aku tinggal dalam daerah kelimpahan. Aku tinggal di daerah berkat. Makanya cuma satu yang keluar dari mulutku. Bless, 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 bless you. Nah, khotbahin dia. Bisa nggak? Lalu digampar. Apa lu? Utang aja belum bayar. Bless you, bless you. Nah, boleh ya, hati mulai melimpah. Malam hari ini coba, ya, mentalnya dibangun. Anak kerajaan, keren sedikit, amin. I bless you, ya. Ayat terakhir, saudara, ya. Ini benar-benar terakhir, ya. Oke, lihat. 1 Petrus 3, ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Nah, karena terakhir, makanya dipakai kata akhirnya, ya. Akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara seiman, ya, terus penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Nah, Bapak Saudara, perhatikan mulutmu, ya enggak? Ekspresinya dari perkataan Anda. Makanya dilatih malam hari ini. I bless you. Enggak? Aku ampuni kamu. Ya, mulai belajar, loncer dulu ngomong. Walaupun mungkin kalau ketemu sama orangnya mungkin masih gitu ya. Tapi mulut itu ngomong dulu. Ya, mulai ngomong. Nah, etikatnya mulai dibangun. Aku bisa karena aku nyontoh Tuhan Yesus. Aku bisa karena aku mau serupa dengan Bapak. Dan itu merupakan sebuah kewajiban. Kalau kamu mau dijawab doamu, ampuni dulu orang yang bersalah kepadamu. Amin.
Nah, banyak orang kadang-kadang banyak keinginan, banyak cita-cita, banyak yang diharapkan. Tapi kalau apa yang diharapkan itu tak pernah terjadi, membuat orang nanti akan menjadi frustasi kadang-kadang, ya. Nah, besok Saudara, kita akan membahas tentang satu perkara, namanya disilusi, ya, disilusi. Nah, mungkin Anda kena disilusi, ya. Nah, disilusi itu apa? Nah, besok kita akan bahas, ya. Jangan egois, ajak teman-teman yang lainnya juga, ya. Nah, nanti bisa gabung dengan kami lagi. Nah, kami mencoba untuk upgrade, Zoom kami supaya bisa lebih dari 100 orang, ya. Nah, kami mau naikkan ke Pro, walaupun agak mahal sedikit, salah, Tuhan kita kaya, ya. Nah, tak percaya nanti bisa kapasitas 300 lebih ya. Kak Wilda udah mulai urus semuanya itu. Nah, ini udah tadi 96. Ini nanti kalau 100 lebih kan bingung lagi ada 2 channel ya. Nah, puji Tuhan. Saya percaya ini toyan jiwa-jiwa banyak. Amin. Nah, ajak teman-teman, jangan bilang, "Aduh nanti lebih 100." Kita bisa lebih daripada 100. Amin. Kita siapkan fasilitasnya semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Oke.